Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pilapis, tempat Anda belajar semua hal tentang budidaya ikan, khususnya ikan nila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu metode yang populer dan sangat menguntungkan dalam budidaya ikan nila, yaitu budidaya di kolam beton. Kolam beton banyak dipilih karena tahan lama, mudah dirawat, dan efektif untuk skala kecil ataupun besar. Tapi bagaimana caranya agar budidaya ikan nila di kolam beton bisa memberikan keuntungan maksimal? Yuk kita bahas teknik jitu dan cara terbaik untuk mengolah kolam beton agar hasil panennya melimpah. Pertama, keunggulan kolam beton untuk budidaya ikan nila. Sebelum masuk ke teknik budidaya, mari kita bahas dulu beberapa keunggulan kolam beton. Kolam beton memiliki struktur yang kokoh dan tahan lama, sehingga cocok digunakan untuk budidaya jangka panjang. Selain itu, kolam beton juga lebih mudah dikelola dibandingkan kolam tanah atau terpal. Keuntungan lainnya, kolam beton sangat mudah dibersihkan. Anda bisa mengontrol kualitas air dengan lebih baik karena tidak ada interaksi langsung dengan tanah yang bisa menyebabkan kekeruhan. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan ikan nila dan menghindari penyakit yang sering muncul di kolam yang kotor. Selain itu, kolam beton juga memudahkan pengolahan air. Anda bisa mengatur sistem drainase dan sirkulasi air dengan lebih teratur, sehingga tidak perlu sering mengganti air. Dengan pengelolaan yang baik, dalam kolam beton dapat menghasilkan ikan yang sehat dan cepat tumbuh. Kedua, persiapan dan pembuatan kolam beton yang efisien. Sebelum mulai budidaya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah persiapan kolam beton. Pastikan kolam dibangun dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah ikan yang ingin Anda budidayakan. Ukuran ideal kolam beton untuk budidaya ikan nila bisa bervariasi tergantung skala usaha Anda. Sebagai acuan, untuk setiap meter kubik air, Anda bisa menempatkan sekitar 10 hingga 15 ekor ikan nila. Namun, jika Anda ingin budidaya secara intensif, kepadatannya bisa ditingkatkan dengan dukungan sistem aerasi yang baik. Perhatikan juga proses pembuatan kolam, terutama dalam hal ketahanan air. Gunakan campuran semen berkualitas tinggi dan pastikan dinding kolam beton halus dan bebas dari retakan. Sebelum mengisi air dan memasukkan ikan, rendam kolam terlebih dahulu selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada sisa bahan kimia dari semen yang dapat meracuni ikan. Ketiga, pengolahan kualitas air di dalam kolam beton. Setelah kolam beton siap. Ketiga, pengolahan kualitas air di kolam beton. Setelah kolam beton siap, langkah berikutnya adalah pengelolaan air, yang merupakan aspek paling krusial dalam budidaya ikan nila. Kolam beton cenderung memiliki volume air yang stabil, tetapi Anda perlu memantau kualitas air secara rutin. Idealnya, pH air untuk budidaya ikan nila harus berada di kisaran 6,5 hingga 8,0. pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat membuat ikan menjadi stres dan menghambat pertumbuhan mereka. Selain itu, kadar oksigen juga harus selalu dijaga, terutama jika Anda menggunakan kolam dengan kepadatan ikan yang tinggi. Pasang aerator atau sistem aerasi yang baik untuk memastikan pasokan oksigen di dalam air selalu mencukupi. Untuk menjaga kualitas air, lakukan pergantian air setiap minggu sekitar 10 hingga 20%. Ini akan membantu mengeluarkan kotoran dan zat sisa dari kolam tanpa harus membuang semua air.
Kualitas air yang baik akan membuat ikan nila lebih aktif dan cepat tumbuh. Keempat, pemberian pakan yang tepat dan efektif. Salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan nila di kolam beton adalah pemberian pakan yang tepat. Karena kolam beton tidak menyediakan sumber makanan alami seperti kolam tanah, Anda perlu memberikan pakan buatan secara rutin. Gunakan pelet yang kaya protein dan nutrisi penting untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Pakan dengan kandungan protein 25 hingga 30% sangat disarankan untuk ikan nila pada masa pertumbuhan. Berikan pakan 2 hingga 3 kali sehari dengan jumlah yang cukup dan pastikan semua ikan mendapatkan pakan dengan merata. Jangan memberikan pakan secara berlebihan. Sisa pakan yang tidak habis akan tenggelam ke dasar kolam dan bisa menyebabkan penurunan kualitas air. Jika air mulai keruh atau berbau, segera kurangi pemberian pakan dan lakukan pembersihan. Kelima, pengendalian penyakit dan pemantauan kesehatan ikan. Selain pakan dan kualitas air, pemantauan kesehatan ikan juga merupakan aspek penting dalam budidaya ikan nila. Kolam beton yang terawat dengan baik dapat mengurangi risiko penyakit, tetapi Anda tetap perlu waspada. Gejala ikan yang sakit bisa terlihat dari perilaku mereka. Ikan yang sakit biasanya lebih pasif, kehilangan nafsu makan, atau muncul bercak putih di tubuhnya. Jika Anda melihat tanda-tanda tersebut, segera pisahkan ikan yang sakit dan lakukan tindakan pengobatan. Untuk mencegah penyebaran penyakit, jaga kebersihan kolam dan hindari overstocking atau penempatan ikan yang terlalu padat. Pastikan juga sistem aerasi berjalan dengan baik sehingga ikan selalu mendapatkan oksigen yang cukup dan tidak mudah stres. Budidaya ikan nila di kolam beton memang memerlukan perencanaan dan pengolahan yang tepat, tetapi dengan teknik yang benar, hasilnya bisa sangat menguntungkan. Keunggulan kolam beton yang tahan lama dan mudah dirawat membuat metode ini cocok untuk budidaya ikan dalam skala besar maupun kecil. Dengan memperhatikan kualitas air, pakan, dan kesehatan ikan, Anda bisa meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan keuntungan dari budidaya ikan nila di kolam beton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan tips-tips terbaru dari Tilafish. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga sukses selalu dalam usaha budidaya Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.